Haikal Hasan itu pecicilan. Dia berdusta atas nama Nabi. Keren kan? Kira siapa sih orang yang pernah bertemu dengan Nabi, kemudian dia bicara dengan lantang, saya bertemu dengan Nabi di depan jamaah. Rata-rata bahkan sekelas mursyid yang saya tahu, dia tidak menceritakan kepada publik apa yang telah dialaminya, tapi ketika wafat nanti baru beliau bercerita kepada muridnya yang paling dia cintai, kisah hidup perjalanan spiritualnya, dan muridnya ini ya yang kemudian menceritakan kepada orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, amma ba'd. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita tetap berada di jalur yang diinginkan oleh Allah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat sekalian, ini Haikal Hasan, Ustadz Haikal Hasan itu mengklaim telah bermimpi dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu ini bukan perkara mudah, dan tentu ini bukan perkara yang bisa dipermainkan, dan tentu ini bukan perkara yang boleh dibuat bercandaan. Karena berkaitan dengan Nabi, karena berkaitan dengan Islam, karena berkaitan juga dengan kesucian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan bukan orang yang biasa yang bisa bertemu dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bukan orang yang biasa. Satu kali lagi saya katakan, apakah Ustadz Haikal Hasan, apakah Haikal Hasan itu pantas untuk bertemu dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan segala akhlaknya, dengan segala perilakunya, atau seperti apa? Oke. Apakah pantas? Kita bisa melihat tahkum bidawahir, melihat dulu Haikal Hasan dari segi fisiknya, dohirnya, lihat kelakuannya, lihat ucapannya, lihat sikapnya. Apakah pantas beliau bermimpi dan benar berjumpa dengan Nabi? Kita ketahui bersama bahwa tidak mungkin ada iblis atau setan atau siapapun itu yang mampu menyerupai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak mungkin. Beliau maha suci, tidak mungkin ada makhluk yang mampu meniru kan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini kemudian berbahaya bila kemudian yang Haikal Hasan itu jumpai di mimpinya bukan Nabi. Oke, ini berbahaya sekali. Sementara Haikal Hasan sudah mengklaim bertemu dengan Nabi. Oke, dan saya kira tidak boleh juga sembarangan diucapkan, saya bertemu dengan Nabi, saya bertemu dengan Nabi. Itu saya kira harus silent. Kenapa? Karena nantinya ya mungkin Haikal Hasan akan dianggap sebagai apa? Ya mungkin waliullah, ya mungkin apa. Tapi kalau memang itu sudah pantas untuk disandang oleh Haikal Hasan, ya tentu tidak jadi soal. Dan saya kira sebagai wali, kalaupun Haikal Hasan adalah wali, dan kemudian bertemu dengan Nabi, dan kemudian dibicarakan kepada publik, seorang wali itu tidak sembarangan dan tahu tempat untuk kepada siapa berbicara dan di mana tempat dia bicara. Apalagi ngomong tentang mimpi bertemu dengan Nabi. Dan ini mendapat kritikan dari Gus Sahal. Kata beliau, Haikal Hasan pecicilan. Dia berdusta atas Nabi. Haikal Hasan itu pecicilan. Dia berdusta atas nama Nabi. Keren kan? Mari kita baca nih ya dari suara.com. Sekretaris Jenderal Habib Rizik Syihab, ya, HRS Center Haikal Hasan Baras, menjadi salah satu tokoh yang aktif dalam mengawal kasus penembakan 6 laskar FPI. Haikal Hasan ikut hadir bahkan memanggul
langsung jenazah Laskar FPI yang dikebumikan di Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada hari Rabu ya. Pada kesempatan tersebut, Haikal Hasan meyakini 6 Laskar FPI meninggal dunia dalam keadaan syahid dan kini sedang berada di akhirat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa, saudara. Kalau benar itu, luar biasa. Mendengar hal itu, pengurus cabang istimewa NU PCINU Amerika, Ahmad Sahal atau Gus Sahal menyebut Haikal Hasan pecicilan dan berdusta atas nama Nabi. Pernyataan menohok itu disampaikan Gus Sahal lewat jaring Twitter miliknya. Nah, ditampilkan di sini ya di beritanya. Bawa-bawa Nabi untuk urusan FPI, pecicilan betul. Haikal Hasan jelas berdusta atas nama Nabi. Ya. Ini di gambarnya. Gus Sahal menyoroti Haikal Hasan yang membawa-bawa nama Rasulullah SAW untuk urusan FPI. Bawa-bawa Nabi untuk urusan FPI, pecicilan betul. Haikal Hasan jelas berdusta atas nama Nabi, kata Gus Sahal dikutip suara.com. Kemudian Gus Sahal mengutip kalimat yang diklaim sebagai penuturan Rasulullah SAW. Kata Nabi, barang siapa berdusta atas namaku, maka ia sejatinya bikin reservasi tempat untuk dirinya di neraka. Tandas Gus Sahal. Sebelumnya, Haikal Hasan ikut memakamkan 6 Laskar FPI meninggal dunia akibat aksi penembakan di tol Jakarta Cikampek kilometer 50. Dilihat dari kanal YouTube Rasial TV, kala itu Haikal Hasan menggunakan baju muslim hijau, lengkap dengan kopiah hitam dan masker. Haikal Hasan mulanya menyampaikan rasa duka mendalam atas kepergian 6 Laskar FPI itu. Dia meyakini mereka yang mendahului tersebut akan ditempatkan dalam posisi terbaik. Kita doakan ya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu dan bapak yang ditinggalkan, sahabat-sahabat saya, Lutfi, Reja, Pak Sofian, Andi, dan Khadafi, antum ini sedang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ujar Haikal Hasan. Haikal Hasan lalu mengisahkan cerita saat dia masih berada di Palestina. Dia mengatakan di sana banyak orang, bahkan termasuk anak-anak yang gentar, seolah tak takut mati membela bangsa dan negara. Pasalnya sudah tertanam kuat keyakinan bahwa saat meninggal dunia mereka akan dipertemukan oleh Rasulullah SAW di sorga. Dalam kasus penembakan 6 Laskar FPI, Haikal Hasan menegaskan kematian dalam keadaan baik sejatinya tidak perlu ditangisi. Haikal Hasan menuturkan Rasulullah SAW mengunjungi orang-orang yang berduka, apalagi jika jenazah meninggal dunia dalam kondisi syahid. Ya, seperti itu. Jadi Gus Sahal itu memberikan komentar kepada Haikal Hasan karena satu kali lagi saya katakan tidak boleh kemudian kita sembarangan membawa-bawa Nabi, apalagi karena kalau faktanya kita bertemu dengan yang bukan Nabi, kemudian dikabarkan, kemudian kita kabarkan, kita syiarkan, kita jelaskan bahwa kita bertemu Nabi, ini sangat berbahaya sekali. Jelas hadis yang dibacakan oleh Gus Sahal tadi tempatnya sudah disediakan di neraka kelak. Kalau misal berdusta atas namaku, ya, kata Gus Sahal mengutip hadis Nabi Muhammad SAW. Saya yakin lah ya, orang tidak akan sembarangan ketika benar-benar dia berjumpa dengan Nabi meskipun di dalam mimpi. Dia tidak akan sembarangan mengungkapkannya. Saya banyak bercerita, banyak punya cerita pengalaman guru-guru saya, misalnya ada yang bertemu dengan Nabi tapi diceritakannya bukan oleh beliau, ya, diceritakannya oleh orang lain. Kadang-kadang orangnya sudah meninggal, semasa hidup pernah bercerita, kemudian diceritakanlah
kepada kepada publik oleh orang terdekatnya. Biasanya itu bukan orang, misal saya malam bertemu dengan Nabi di dalam mimpi, kemudian saya ceritakan, kemudian saya kabarkan. Ini akan sangat berbahaya sekali. Apalagi ngarang itu ceritanya. Nabi loh, bukan sembarangan. Ya, bukan sembarangan. Itu jangan sampai kemudian menjadi tidak benar disampaikan kepada umatnya. Ya, jangan karena ingin mendapatkan legitimasi kebenaran lantas kita membawa Nabi untuk melegitimasi itu semua. Kalau benar ya syukur alhamdulillah. Tapi satu kali lagi catatannya, ini tidak sembarangan loh, ya, tidak sembarangan bermimpi dengan Nabi. Dan perlu saya tekankan lagi, jarang, bahkan hampir tidak ada saya kira. Siapa sih orang yang pernah bertemu dengan Nabi kemudian dia bicara dengan lantang, saya bertemu dengan Nabi di depan jamaah. Rata-rata bahkan sekelas mursyid yang saya tahu, dia tidak menceritakan kepada publik apa yang telah dialaminya, tapi ketika wafat nanti baru beliau bercerita kepada muridnya yang paling dia cintai, kisah hidup perjalanan spiritualnya, dan muridnya ini ya yang kemudian menceritakan kepada orang lain. Jangan sampai ada kesan bahwa apa yang disampaikan oleh mursyid tersebut itu adalah bohong, karena keluarnya dari mulutnya, bukan keluar dari mulut orang lain. Ini akan sangat berbeda sekali kehati-hatiannya itu loh, beda sekali kehati-hatiannya. Itu mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.